Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa sehat, bahagia, serta semangat menjalankan aktivitasnya pada siang menjelang sore ini. Nah, senang sekali saya Fiona Jeretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kali ini, yaitu program Bincang Spesial. Nah, kali ini tepat edisi Kamis 13 Oktober 2022, kita akan membahas seputar kesehatan mata, di mana tema hari ini adalah mengenal penyebab utama gangguan penglihatan dan kebutaan. Dan tentunya Vio tidak sendiri, telah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur, yaitu Dr. Yunita SPMK selaku konsultan dan juga MCAS, tentunya ada gelar MCAS-nya. Dr. Yunita ini sangat cantik dan tentunya akan membagi informasi seputar dunia kesehatan mata. Nah, tahukah Anda setiap hari Kamis minggu kedua, tepatnya bulan Oktober, selalu diperingati sebagai World Sight Day atau Hari Penglihatan Mata Sedunia. Nah, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mata, karena di mana kita ketahui bahwa mata merupakan jendela jiwa atau jendela dunia, di mana 83% informasi didapatkan melalui mata atau indera penglihatan ini. Nah, tanpa mata kita tak akan bisa merasakan indahnya dunia, dan juga itulah mengapa amat penting untuk menjaga dan juga membahas kesehatan mata dalam episode kali ini. Namun, sayangnya seringkali kita tidak menyadari pentingnya indera penglihatan ini, bahkan kebanyakan orang baru mendatangi dokter untuk berkonsultasi ketika sudah mengalami kebutaan. Nah, risiko gangguan penglihatan dan kebutaan sendiri meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tuntas nih penyebab utama gangguan penglihatan dan juga kebutaan. Dan untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Yunita. Halo, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Vio. Ya, bagaimana kabarnya, Dok, pada siang hari ini? Terima kasih sudah dibilangi cantik. Oh iya, tentunya sesama wanita ya, Dok. Iya, makasih. Vio juga cantik. Alhamdulillah ya, Dok. Dok, sebelum kesini aktivitasnya apa aja nih, Dok? Hari ini, tadi pagi ya operasi. Oh, ada Katarak, operasi? ya, Uh-huh. Operasi. Itu biasanya operasi berlangsung berapa lama sih, Dok? Alhamdulillah kalau operasi katarak itu tidak terlalu lama. Jadi mungkin maksimal 10 menit satu pasien. 10 menit satu Ya, pasien. operasinya ya. Tentunya penyembuhannya mungkin yang agak lama ya, Dok? Penyembuhan juga tidak terlalu singkat. Mungkin seminggu udah bisa dipakai seperti biasa kok matanya. Nah, Dok, kita akan banyak membahas nih lebih lanjut terkait apa sih penyebab utama dari gangguan penglihatan, kebutaan, serta hal-hal apa yang perlu dihindari, diwaspadai, dan juga pencegahannya seperti apa, serta penanganannya, Dok. Nah, mungkin kita mulai dari mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, Dok, gangguan penglihatan dan kebutaan ini seperti apa sih, Dok? Ya, kalau dari katanya sendiri kan kebutaan, berarti tidak sampai kebutaan dulu ya. Gangguan penglihatan berarti apa? Penglihatannya terbatas. Tidak seperti orang normal, jadi mungkin dia hanya memiliki keterbatasan, misalnya melihat hanya beberapa meter saja maksimalnya. Jadi kalau untuk melihat jauh dia agak buram. Nah, sampai akhirnya bila sangat parah, jadinya bisa menuju ke kebutaan. Nah, kebutaan itu menurut WHO pengertiannya adalah melihat 3 meter, jadi maksimal penglihatannya adalah 3 meter di depannya dengan koreksi maksimal, jadi sudah koreksi kacamata, tapi memang cuma penglihatan 3 meter itu sudah dianggap sebagai kebutaan. Karena untuk kegiatan sehari-hari, bahkan mungkin ke kamar mandi, dia pasti akan ada disabilitas, jadi itu sudah dianggap sebagai kebutaan. Walaupun melihatnya dikit ya, masih melihat 3 meter, tapi itu sudah menjadi suatu kebutaan. Jadi bukan langsung kebutaan, tapi ada gangguan dulu ya, Dok? Ya, pasti. Seperti mungkin kayak gimana, Dok, gejalanya nih? Gejalanya pasti ya kabur ya, pasiennya datang buram penglihatannya. Mungkin kalau anak-anak dibawa sama orang tuanya, dibilang ini kalau duduk di belakang nggak lihat papan tulis itu kan, harus duduk di depan katanya, kata gurunya. Itu salah satu bentuk-bentuk gangguan penglihatan. Berarti gejala lain seperti mungkin merasakan pusing. Pusing saya rasa relatif ya. Ya, jadi lebih ke arah penglihatannya yang terbatas. Biasanya penyebab dari gangguan penglihatan ini apa, Dok? Yang paling umum hingga yang paling spesifik nih? Ya, paling banyak, paling besar itu adalah masalah refraksi.
dan ini pasti ada di tengah-tengah kita. Vio sendiri pakai kacamata kan? Betul. Ya, jadi itu adalah salah satu keterbatasan penglihatan, sehingga dibutuhkan alat bantu kacamata yang kita sebut dengan gangguan refraksi. Karena refraksi atau pembiasan cahaya masuk ke mata itu terhalangi atau tidak tepat pada retina, entah karena bentuk bola matanya atau kelengkungan dari struktur mata. Kedua, yang paling banyak itu adalah katarak. Katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Jadi bayangkan ada lensa kita di dalam mata, itu kerjanya untuk meneruskan cahaya masuk ke dalam saraf, tetapi karena keruh, jadi cahaya nggak bisa tembus kan. Sama kalau jendela atau kaca mobil tidak dilap, jadinya keruh, kita pasti terbatas penglihatannya. Nah itu katarak lebih banyak karena proses degeneratif atau penuaan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga pada anak-anak yang memang lahir dengan katarak atau pada usia-usia masih muda yang kita sebut dengan juvenile. Nah selanjutnya mungkin yang banyak adalah glaukoma. Ya, glaukoma ini yang agak sulit karena akibat dari struktur mata sehingga sirkulasi aliran air di dalam mata itu mampet, jadinya tekanan bola mata tinggi. Kalau tinggi menekan ke saraf mata, jadi bisa malah kebutaan. Jadi ini maksudnya tadi kan pemompaan air dari dalam mata ini. Berarti kalau kering itu juga mempengaruhi, bisa menjadi penyakit ya? Kalau kering mungkin untuk yang ocular surface-nya, yang permukaan mata yang saya maksudkan itu yang di dalam bola matanya, ya, yang mengisi dalam bola mata. Itu juga kalau numpuk tidak keluar kan dia cairannya itu kita sebut humor aqueous. Jadi humor aqueous itu bersirkulasi di dalam mata. Kalau sirkulasinya kurang lancar, mungkin produksinya banyak tetapi tidak keluar di dalam salurannya, berarti akan timbul glaukoma. Itu salah satunya yang banyak menyebabkan kebutaan. Ya, yang lainnya ya yang berhubungan dengan penyakit-penyakit sistemik, misalnya diabetes. Nah, kalau orang-orang dengan penyakit diabetes bisa juga menyerang ke pembuluh darah di mata dan akhirnya bisa berakhir ke kebutaan. Ya, itu. Dok, tadi yang saya mau pertanyakan nih, dokter ada menyebutkan bahwa bentuk kornea, bentuk lensa, itu maksudnya setiap manusia punya bentuk kornea yang berbeda-beda ya? Kornea dan lensa bentuknya atau kelengkungannya itu bervariasi setiap orang, tetapi variasinya tidak terlalu jauh ya. Maksudnya tidak sampai secara kasat mata kelihatan oh ini berbeda variasinya, tetapi ya konsekuensi dari perbedaan itu adalah itu jatuhnya cahaya mungkin tidak tepat di retina, makanya dia harus dibantu dengan kacamata seperti Vio nih. Iya, betul. Ini akibat refraksi ini ya, kelainan refraksi kita sebutnya ya. Jadi kelainan refraksi ini tentunya ada berapa jenis ya dok? Ada beberapa jenis nih. Seperti Vio ini sepertinya rabun jauh dan juga silinder dok, kata ini pembuat kacamatanya nih. Ini bagaimana sih penjelasan dari jenis-jenis refraksi itu dok? Oke, kalau refraksi biasa kita bagi tiga, ada myop, hipermetrop, kemudian ada yang silinder. Untuk ketiga ini adalah untuk penglihatan jauh, jadi distance ya. Kalau kita membayangkan mata kita, cahaya yang masuk itu dibiaskan ya. Kalau pembiasannya itu jatuhnya di depan dari retina, artinya apa? Bola matanya mungkin agak lebih panjang. Atau kelengkungan matanya ya termasuk tadi lensa maupun korneanya itu terlalu mengkerucut, jadi tidak terlalu mipih, jadi cepat terbias cahayanya belum sampai ke retina, makanya itu kita menyebutkan dia myop atau butuh kacamata minus ya. Kalau plus, nah dua macam, kadang-kadang masyarakat menganggap kalau untuk yang orang tua itu kan harus pakai kacamata plus untuk baca, itu untuk penglihatan dekat. Tapi untuk jauh ada juga plus, itu kita sebut hipermetrop. Jadi karena tadi sedemikian rupa ya, entah lensanya kah atau korneanya atau panjang bola matanya yang sedikit lebih kecil, jadi cahayanya itu masuk tapi terbiasanya di belakang retina. Nah, itu yang menyebabkan dia harus pakai kacamata plus. Ya. Tapi untuk penglihatan jauh gitu, itu yang kita sebut dengan hipermetrop. Nah, satu lagi yang silinder seperti Vio juga ya. Vio kalau silinder itu karena kelengkungannya kornea maupun lensa kan kelengkungannya itu sedemikian rupa, jadi menyatukan cahaya itu satu titik. Tetapi karena kelengkungannya kurang rata misalnya ya, yang vertikal maupun horizontalnya kurang rata sehingga yang terbentuk dia banyak titik. Nah, itu yang kita sebut dengan silinder.
tapi bukan merupakan tingkat keparahan ya. Silinder pun ada yang minus, ada yang plus, tergantung bagaimana jatuhnya, di belakang retina kah atau di depan retina. Jadi mata ini bisa, maksudnya gangguannya bisa dua ya dok? Kayak bisa, ya benar. Itu bagaimana penjelasannya nih dok? Ketika silinder dengan minus. Kalau dia minus kan berarti cahaya jatuh di depan retina. Kalau silinder, cahaya yang jatuh itu dengan berbagai titik, jadi banyak titik, dan semuanya di depan retina. Itu maksudnya berarti dia harus disatukan titiknya dengan lensa silinder, kemudian untuk memindahkan ke belakang itu dengan lensa minus. Jadi dua-duanya dia minus pula, silinder pula. Biasanya kalau ini saya kan nggak tahu nih dok, penyebab saya ini apa? Apakah karena keturunan? Karena kalau mau dibilang biasanya kan karena keturunan nih. Karena ada juga yang mengatakan kalau sering nonton dekat, main gadget sambil tiduran. Itu bagaimana dok penjelasannya? Apakah mitos? Apakah fakta? Begini. Kalau keturunan, herediter memang memegang peranan penting untuk faktor itu akan diturunkan. Artinya apa? Kan kalau ibu bapak kita pakai kacamata, kemungkinan kita juga pakai kacamata karena ya secara keturunan mungkin bentuk bola matanya mirip kan. Jadi siapa tahu dia orang tua yang minus, dia juga minus ya karena memang lahirnya segitu gitu kan. Kedua, ya memang faktor environment, lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Ya apalagi anak-anak sekarang jarang beraktivitas di luar, lebih banyak dalam rumah. Waktu COVID kemarin kan anak-anak tidak sekolah, di rumah terus, online. Nah, artinya apa? Matanya selalu melihat yang dekat. Jadinya tidak terbiasa yang jauh, otot-otot matanya pun terbentuk dan sedemikian rupa akan merubah bentuk lensanya. Jadinya seperti itu. Jadi tidak bukan bilang itu menjadi satu-satunya faktor, tapi memang saling mendukung. Ya. Berarti bisa faktor genetik seperti yang dijelaskan tadi, bisa juga karena lingkungan dan juga tentunya kebiasaan kali ya dok. Apalagi kalau misalnya dok, pertanyaan saya nih, layar gadget atau televisi atau laptop nih diterangkan sedemikian ini, segini presentasinya, itu juga mempengaruhi nggak dok? Secara tidak langsung tidak juga menyatakan bahwa ini adalah faktor utama. Nggak secara langsung mungkin ya. Tetapi kalau terus-terusan begitu, nah misalnya kalau gadget kita atau laptop atau TV terlalu terang, bahkan lebih terang daripada ruangannya, cenderung mata akan miosis ya. Jadi otot-ototnya itu selalu kontraksi. Nah, itu secara tidak langsung juga bisa mempengaruhi bentuk dari lensanya dan juga bentukan dari bola mata secara keseluruhan. Kan kita kan selalu lihat dekat, jadi otot-otot mata juga selalu mengarahkan ke dekat gitu. Jadi satu dan lain hal saling mendukung, ya bisa memperparah kondisi sebenarnya. Jadi buat cepat lelah gitu kan ya dok. Tadi dokter menyebutkan miosis nih, itu apa sih dok? Miosis itu pupil kan mata kita yang kalau kita orang Indonesia kan warnanya coklat, karena irisnya warna coklat. Kalau yang bule mungkin ada biru, hijau dan sebagainya. Nah, di tengahnya itu adalah pupil. Ya, pupil itu adalah sentral dari bentuk iris, ujung-ujung iris ya, ujung-ujung iris. Iris itu yang warna yang membuat kita berwarna ini ya. Ujung-ujung irisnya membentuk jendela namanya pupil. Di situ diatur cahaya masuk ke dalam mata ya. Kalau kita di dalam ruangan gelap dia agak lebih lebar, kalau dia terang dia akan mengecil. Seperti kerja diafragma dari kamera gitu ya. Jadi inspirasi kamera juga ini berasal dari pupil mata. Dok, jadi pertanyaan nih, bagaimana sih cara mengetahui bahwa seseorang ini mengalami refraksi dan juga apa sih gejala yang paling sering dijumpai? Seperti kan tadi yang disebutkan bahwa mungkin ada anak-anak sekolah yang keluhannya itu duduk jauh, nggak bisa lihat tulisan. Nah itu seperti apa dok? Sebenarnya kalau gejala kan berarti keluhan dari pasiennya. Pasti yang dia keluhkan ya penglihatan jauhnya kurang bagus ya, tidak jelas. Ada yang orang panggil dia tidak tahu siapa itu kan, itu salah satunya. Nah dari situ ya mungkin harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Makanya dilihat apakah kelainannya ini. Yang bikin dia buram itu apa? Nah kalau dari struktur mata semuanya bagus, dalam artian korneanya atau yang kita sebut media refrakta ya. Media refrakta itu adalah struktur mata yang
transparan. Karena kan dia mau dilalui cahaya nih. Jadi kalau ada yang keruh pasti cahayanya terhambat. Nah, kalau semuanya transparan, yang transparan itu termasuk kornea, humor aqueous yaitu cairan dalam mata tadi ya, kemudian lensa dan di belakang itu ada gel mata namanya vitreous. Nah, kalau semuanya jernih, tidak ada masalah. Dan kalau dilihat lagi dari retina maupun saraf matanya normal, ya bisa jadi ini adalah kelainan refraksi gitu. Dan kelainan refraksi juga kita buktikan dan diukur dengan kacamata. Dan kalau dengan kacamata terbantu ya kita sudah pastilah ini adalah kelainan refraksi. Nah, misalnya kalau kita dengan kacamata juga tidak membantu ya, berarti kita akan harus lanjutkan lagi pemeriksaan, lihat bagaimana ya tadi kembali lagi media refraktanya, retinanya, makulanya maupun saraf mata. Jadi harus berkesinambungan ya dan komprehensif pemeriksaannya. Jadi tidak bisa kita menyatakan pasien datang, misalnya ada orang saya kabur ini, oh kayaknya cuma butuh kacamata, belum tentu. Jadi harus diperiksa dulu ya. Berarti nggak serta-merta membutuhkan kacamata, Dok? Iya. Selain kacamata, mungkin bentuk penanganan lainnya yang bisa ditawarkan dari dokter mata itu seperti apa, Dok? Nah, khusus untuk refraksi ya kan kita tahu kalau refraksi termasuk tadi yang saya sebutkan ya, karena masalah kelengkungan mata. Nah, misalnya pasiennya nggak mau pakai kacamata, ya apalagi kalau tebal kacamatanya, susah. Misalnya mau masuk polisi, tidak boleh pakai kacamata kan? Nah, itu kita bisa anjurkan untuk melakukan lasik. Kalau lasik itu dia akan memanipulasi, bukan manipulasi ya, mengubah bentuk korneanya. Tapi nanti dulu, Dok. Nanti kita bahas tentang lasik ini lebih lanjut. Mungkin kita bahas tentang refraksi dulu nih, Dok. Apakah mitos atau fakta bahwa pemakaian kacamata dapat meningkatkan minus atau semakin bertambahnya minus ini dipengaruhi oleh kacamata? Bagaimana, Dok? Betul, harus diluruskan ini, betul ya. Karena kadang-kadang saya sendiri nih, Dok, takut. Iya, jujur saya sering mengatakan kalau misalnya lepas pasang itu apakah, maksudnya menjadi pertanyaan nih, apakah dengan lepas akan menyembuhkan atau semakin dipakai semakin menyembuhkan? Itu bagaimana, Dok? Gini ya, kacamata adalah alat bantu. Alat bantu, bukan obat. Bukan obat, dia alat bantu. Artinya apa? Kalau nggak pakai kacamata bisa melihat kan, Vio ya. Bisa. Tapi terbatas. Sama kalau kita pincang, mesti pakai tongkat, ya. Kalau nggak pakai tongkat sebenarnya bisa jalan, tetapi pasti kakinya dipaksa, jalannya pun tidak bisa cepat misalnya kan. Nah, begitupun kacamata. Kacamata membantu membiaskan cahaya itu supaya langsung tepat di retina jatuhnya. Kalau tepat di retina berarti penglihatan kita maksimal. Nah, kalau nggak pakai kacamata berarti matanya agak dipaksa. Karena memang masih ada kompensasi dari mata untuk melihat ya. Kalau pasien yang nggak pakai kacamata mungkin dia menyipitkan mata dan sebagainya segala macam ya. Nah, itu. Nah, kalau kita pakai kacamata berarti penglihatan kita bisa maksimal ya. Kita lebih rileks kan. Matanya tidak dipaksa ya. Pastilah untuk hambatan-hambatan menyetir dan sebagainya, penglihatan jauh kita tidak ada hambatan kalau pakai kacamata. Dilepas ya pasti akan terhambat. Nah, kalau lepas pakai atau tidak mau pakai kacamata sebenarnya tidak menjamin bahwa ini tidak naik minusnya atau mau turun minusnya, tidak. Karena apa? Memang mata itu bersifat dinamis, akan ada perubahan seiring dan waktu. Karena kan kita pakai terus nih ya. Seiring dan waktu memang akan ada perubahan, baik itu kelengkungan lensa, kelengkungan kornea, mungkin panjang bola mata, hanya memang sangat kecil sampai tidak kasat mata ya. Makanya dibutuhkan kontrol. Kalau pakai kacamata harus kontrol minimal setahun sekali lah untuk cek ini ukurannya masih sama atau tidak. Dan tidak menjamin bahwa dengan pakai kacamata ataupun tanpa kacamata tidak naik. Ya bisa saja naik. Dengan dia pakai kacamata tetap naik, tidak pakai pun ya naik gitu. Itu. Untuk menghindari supaya tidak lelah ya itu kita tidak anjurkan lepas pakai. Pakai sajalah ya. Kan karena kalau tidak pakai berarti penglihatannya tidak maksimal. Dan konsekuensi kalau tidak mau pakai kacamata ada yang late ya, yang ceritanya komplikasi yang kronis akibat tidak mau pakai kacamata. Pertama, mata tidak akan terbiasa melihat jelas ya. 20/20 itu adalah visus yang normal atau kemampuan penglihatan yang normal. Kalau dia tidak melihat dengan jelas selama kurun lebih pokoknya bertahun-tahun, jadinya apa? Otak akan menganggap bahwa inilah penglihatannya. Tangan yang nggak pernah dipakai pasti lebih kecil dibanding tangan yang selalu dipakai. Jadi mata yang jarang dipakai ceritanya jadinya akan tumpul juga kemampuannya. Itu yang kita sebut dengan amblyopia atau mata malas.
Kalau mata malas, mungkin suatu saat dia bilang, aduh sudah nggak bisa nih, harus pakai kacamata. Pada saat itu mungkin tidak bisa lagi dikoreksi dengan maksimal. Dan tidak ada kelainan organik lainnya. Jadi memang ini kelainan dari sensorinya ceritanya ya. Jadi kemampuannya memang yang kurang karena tidak pernah terlatih untuk melihat dengan jelas. Berarti gitu. Pembenaran terkait statement pakai atau tidak pakai ini sebenarnya tergantung dari ini ya dok, tapi lebih baik untuk dipakai terus karena merupakan alat bantu gitu ya. Betul, jadi kalau nggak dipakai ya pasti akan terlalu dipaksa matanya, akan cepat lelah dan mungkin ya menambah minusnya bisa saja secara tidak langsung karena dipaksa terus kerja. matanya. Iya. Dan juga minimal untuk konsultasi ke dokter mata itu 1 tahun ya. Sekali. Kalau tidak ada keluhan ya. Ya, apalagi untuk pemeriksaan ini ukurannya ya dok. Kalau ukurannya masih sama berarti kacamatanya nggak usah diganti. Tapi kalau beda, apalagi jauh beda, gantilah karena pasti tidak akan cocok lagi dengan kacamata yang sekarang. Berarti durasi untuk kontrol mata ini setiap orang berbeda-beda dong dok. Betul. Apalagi kalau misalnya kasusnya seperti saya misalnya ya. Saya kan ini jujur saya sering lepas pasang nih. Berarti bisa jadi itu yang mempengaruhi untuk penambahan ukurannya ya dok? Ya bisa jadi, tetapi tanpa dilepas pun pasti akan berubah, mungkin nambah, mungkin kurang. Tapi itu semua memang seiring dengan waktu. Yang saya tekankan bahwa tetaplah pakai kacamata supaya penglihatannya bisa maksimal. Karena kalau nggak dipakai jadi lelah matanya. Nah, berbicara tentang lelah nih dok, biasanya kan alternatif lain dari kacamata itu adalah penggunaan kontak lens atau lensa mata nih yang biasa dijual di optik atau pasaran juga, kan kita nggak tahu ya dok. Itu bagaimana sih dari sudut pandang kedokteran, apalagi dokter mata nih, kan biasanya ada yang bilang jangan pakai karena itu nggak bagus, karena kan plastik atau gimana-gimana. Dari sudut pandang dokter sendiri sebagai konsultan mata nih, bagaimana dok? Kalau lensa, lensanya, sebenarnya itu pun kita sebaiknya maksudnya tiap-tiap individu berbeda. Kadang-kadang ada yang telaten, bersihkannya telaten. Ini kan bayangkan sesuatu yang nempel di mata, ya. Kalau tidak dibersihkan dengan bagus, nanti malah bisa bikin infeksi pada matanya. Apalagi kalau kornea ya, itu sangat sensitif. Kalau ada infeksi di situ, akan menimbulkan bekas dan itu bekasnya bisa permanen. Kalau bekasnya di tengah, dia akan menghalangi arah pandangan kita. Nah, berarti penglihatannya bisa turun dan tidak bisa terkoreksi. Lensa juga biasanya kita indikasikan untuk mungkin orang yang minusnya jauh beda kanan dengan kiri ya, biar tidak terlalu jauh beda kacamatanya. Atau mungkin orang dengan minus tinggi, jadi biar nggak terlalu berat kacamatanya. Atau ya beberapa pekerja-pekerja karyawan tertentu yang nggak boleh katanya pakai kacamata di kantornya kan. Kayak ada job-job tertentu ya. Saya rasa kembali ke konsumen masing-masing, bagaimana memilih merek lensa yang baik ya, memelihara, maksudnya penggunaannya harus lebih bersih, jangan sampai malas diganti, malas dibuka kan, ya itu yang kita hindari. Kalau orangnya telaten, saya rasa tidak ada masalah. Yang penting dicek secara reguler untuk ke dokter mata. Kalau ada keluhan, kalau mata merah jangan dipakai lensanya kan. Iya, saya rasa tidak ada masalah sih. Ya, berarti dari dokter sendiri ini tergantung dari individunya mau pakai kacamata apa lensa tapi hati-hati saja mungkin untuk merek-merek yang kita tidak tahu, belinya sembarangan kan ya. Kalau belinya di optik yang terkenal, bukan juga maksudnya optik yang terpercaya saya rasa tidak ada masalah. Karena kan biasa juga udah ada spesialisnya yang bisa menjelaskan terkait bagaimana ukurannya atau dan sebagainya. Dan dok, tadi dokter sempat menyebutkan bahwa minus atau ukuran yang menjadi permasalahan dari kiri dan kanan ini bisa juga mempengaruhi dari kesehatan mata juga ini dok. Nah saya kan ini jadi konsul gratis sambil konsul nih, tapi nggak apa-apa dok, biar Tribuners di rumah mungkin ada yang kasusnya seperti saya ini, kiri kanannya kan berbeda nih, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu bagaimana sih kalau dari penjelasan dokter secara ilmiah nih dok, bagaimana? Apakah memang rata-rata beberapa orang pasti akan begitu atau gimana? Perbedaan mata satu dan mata lain ya pastilah, kan beda matanya ya. Yang biasa sama ukurannya itu kalau untuk penglihatan dekat, untuk baca itu karena faktor usia. Tapi untuk kanan dan kiri berbeda itu saya rasa lumrah saja. Hanya ada beberapa kondisi di mana jauh berbedanya itu bisa mempengaruhi bayangan yang terjadi. Kalau minus paling bisa ditoleransi itu bila bedanya 3 antara satu dengan yang lain. Misalnya yang kanan -1, yang kiri -4, oke lah. Pakai
kacamata -4 dan -1 dia nggak ada masalah. Tetapi misalnya ini yang -4-nya mungkin 4,5, 5 atau 6, itu sudah jauh berbeda dengan mata sebelahnya, lebih dari 3, biasanya pasiennya akan kurang bisa kompensasi. Karena apa? Bayangan yang dihasilkan untuk yang minusnya lebih tinggi itu jadinya lebih kecil dibanding yang minusnya lebih kecil. Nah, itulah makanya yang kita biasa sebut anisometrop. Ya, jadi jauh perbedaan antara satu mata dan mata lain. Kalau yang plus itu yang bisa ditoleransi kita itu biasanya maksimal +1. Jadi beda satu dengan yang lain itu maksimal +1 yang bisa ditoleransi. Dan itu ya susah juga karena kadang-kadang pasien kalau jauh beda pasti tidak akan mau memakai kacamata yang pas-pas untuk mata yang lebih tinggi itu ukurannya. Jadi biasanya juga dari optik mereka menurunkan ukurannya. Jadi misalnya yang tadi -1 dengan -4 jadinya 1 dengan 3 selama dia bisa mengkompensasi dengan maksudnya dengan pakai kacamata 2 mata yang dibuka itu dia tidak pusing, tidak double, tidak sakit kepala, barulah itu kita berikan ukurannya. Tapi apakah itu nggak dipaksa bekerja, Dok? Kalau misalnya aslinya 4, tapi dari optik maunya turunkan 3, itu gimana, Dok? Itulah yang nanti kalau di secara terus-terusan begitu kan jadinya matanya yang tinggi minusnya itu bisa jadi tadi yang saya sebut ambliopia, mata malas. Jadinya tidak pernah melihat dengan maksimal. Tapi Dok, saya penasaran sendiri nih, penyebab dari bedanya kiri kanan itu apa ya, Dok? Struktur mata, sepatu aja kanan kiri belum tentu sama loh. Walaupun memang ukurannya sama, tapi mungkin yang kiri agak lebih longgar dibanding yang kanan misalnya ya. Jadi memang ada perbedaan atau variasi dalam manusia itu nggak lumrah saja saya rasa. Itu. Dok, penanganan dari ukuran ini minus plus kan ada yang menginformasikan nih bahwa dengan mengonsumsi wortel, baik itu dimakan secara dimasak mungkin atau dibikin jus itu bagaimana sih, Dok? Secara ilmiah apakah benar untuk atau minus ya? Wortel itu banyak mengandung vitamin A ya. Yang bagusnya itu di retina ya. Minus itu kembali lagi karena struktur bola mata. Jadi sebenarnya kalau untuk minum makan wortel sampai mencret pun tidak akan hilang minusnya ya. Karena bagaimana ya? Saat di wortel yang vitamin A-nya itu tidak akan bisa mengubah bentuk mata, tidak bisa mengubah kelengkungan mata. Jadi saya rasa kurang tepat. Tapi tidak salah juga, konsumsi wortel kan ya sehat lah, seratnya ada, vitaminnya ada. Hanya tujuannya saja kalau dibilang untuk mengurangi minus, saya rasa kurang tepat. Jadi kalau misalnya antara pertanyaan nih, fakta atau mitos nih, dokter bisa jawabnya apa? Mitos lah, untuk mengurangkan minus ya. Iya. Tapi secara keseluruhan wortel nggak salah karena mengandung vitamin A gitu ya. Seratnya juga bagus kan untuk tubuh ya nggak apa-apa. Tapi itulah untuk menurunkan minus saya rasa kurang tepat. Dok, cara penyembuhan yang tepat nih untuk penderita mata ini yang minus plus gitu, seperti apa sih? Kalau sembuh saya rasa susah ya. Bukan bilang kita makanya tadi kalau pakai kacamata itu kacamata bukan obat karena tidak untuk menyembuhkan. Tapi sebenarnya ada metode untuk menghilangkannya. Metode seperti apa tuh? Itu tadi yang saya sempat singgung, LASIK ya. Jadi kelengkungan dari kornea itu diubah sehingga pembiasan cahayanya itu bisa langsung tepat di retina. Jadi orang dengan minus 0,5 pun sampai yang minus tinggi bisa lepas kacamata atau bahkan ukurannya jadi lebih sedikit. Itu dengan LASIK. Nah, Dok, tindakan LASIK ini atau yang relax smile nih yang biasa dikenal mungkin ya, itu penerapannya seperti bagaimana, Dok? Mungkin bisa dijelaskan nih. Khususnya relax smile ya. Kalau kornea kita kan ada epitelnya. Jadi dengan laser itu, dengan bantuan laser, epitelnya dibuka dan di bawah epitel itu ketebalan dari korneanya itu dikurangi sesuai dengan perhitungan yang pasti ini kerja by machine juga ya, dengan bantuan mesin. Misalnya pasiennya mungkin minus berapa, yang dikikisnya itu seberapa gitu ya, dengan bantuan laser ya. Kemudian setelah itu tadi epitelnya ditutup kembali, jadi tidak akan ada terlihat bekas dari prosedurnya. Jadi pasien yang awalnya mungkin minus setelah di LASIK ya jadinya bisa tidak pakai kacamata gitu. Jadi kurvatur atau kelengkungan dari korneanya yang
diubah. Dengan Kalau laser. tingkat keberhasilan dari lasik ini, Dok? Cukup tinggi saya rasa ya. Pasien-pasien, ya saya sendiri mengalami pengalaman pasien-pasien yang mungkin mau masuk polisi ya, paling banyak itu masuk tentara, datang, ternyata dia minus, ya dianjurkanlah kalau memang mau menghilangkan ya di laser itu, di lasik. Dan setelah di lasik ya alhamdulillah langsung 20/20. Ya, jadi saya rasa keberhasilannya cukup tinggi. Cukup tinggi. Dok, kita membahas tentang tingkat keberhasilan nih, berarti ada juga kegagalannya, tapi maksudnya mungkin nggak terlalu besar, sangat kecil ya. Tapi biasanya seperti apa, Dok? Kalau boleh tahu? Ya mungkin ya, kalau sekarang kan semakin lama semakin canggih lah ini alatnya, pasti sudah memperhitungkan kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Namun ya setiap semua tindakan pasti ada resiko untuk komplikasi. Ya macam-macam lah, kadang-kadang pasien kurang puas karena masih tersisa minusnya. Atau mungkin misalnya ya, tergantung ke pasiennya, proses penyembuhannya kurang bagus, mungkin karena tidak, misalnya kan nggak boleh kena air dulu, kasih kena air jadinya infeksi, nah itu yang susah. Jadinya biasa lebih berat. Tapi ya saya rasa 99,9% insya Allah berhasil lah. Ya. Dok, kita mungkin balik sedikit nih. Bagaimana sih cara kita mencegah ini agar nggak terjadi refraksi? Oh, kelainan refraksi? Iya. Susah. Cara tepatnya yang bisa di-share ini kayak gimana, Dok? Pertama kan ya itu tadi faktor herediter ya. Kalau memang orang tua minus ya susah juga dihindari kan. Tetapi kalau tidak berarti kita bisa memodifikasi gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup dalam artian ya lebih banyak lah aktivitas di luar ruangan. Karena apa? Kalau terbatas aktivitas selalu kita dekat saja, jadinya lensanya terbiasa untuk mencembung saja terus misalnya ya. Jadinya untuk penglihatan jauh agak kurang terlatih mungkin ya. Dari kecil pun harus kita bisa tahu. Jadi anak-anak pun sekarang kita anjurkan untuk screening apakah ada kelainan refraksinya mulai prasekolah. Ya, jadi 3 tahun, 4 tahun kalau sudah kooperatif kita bisa lakukan screening untuk tahu ini anaknya plus ini minus. Jadi dari sejak dini dilakukan pemeriksaan dan koreksi kacamata bila diperlukan. Ya, supaya besarnya dia tidak terlalu jadinya ambliopia tadi itu kan yang kita hindari gitu ya. Jadi saya rasa modifikasi gaya hidup itu lebih besar peranannya lah. Modifikasi gaya hidup, screening lebih awal. Screening lebih awal, dan tentunya screening ini bisa dilakukan di GAC Orbita dong? Ya, tentu saja. Ya. Kalau lasik sendiri, Dok, apakah sudah bisa dilakukan di GAC Orbita Makassar ini? Iya. Betul. Insya Allah akan ada ya. Jadi rencana lasik itu khususnya Relax Smile ya, kita pertama di Indonesia Timur akan ada alatnya itu insya Allah pada bulan Desember tahun ini. Jadi mungkin para yang mau mungkin Vio mau hilangkan minusnya bisa. Siapa tahu ada promo. Iya, bisa. Jadi nanti bulan Desember tahun ini insya Allah akan dibuka ya, Dok? Akan buka kita Lasik Center. Lasik Center. Bagaimana sih, Dok, perasaannya akan muncul nih di bagian timur, Indonesia bagian timur ini? Wah, kita harap sih antusiasme lebih tinggi ya. Jadinya tujuan kita untuk one stop service itu bisa kan, kita kan mau Orbita itu saat ini kan sangat lengkap peralatannya, jadi segala macam service atau pemeriksaan mata itu mulai dari anak-anak sampai orang tua pun bisa dilakukan Orbita. Segala macam kelainan mulai dari refraksi, katarak, glaukoma, retinopati dan segala macam, termasuk di divisi saya neurooftalmologi itu lengkap di Orbita. Nah, satu ini karena sedih juga kalau pasien datang dengan kelainan refraksi terus mau hilangkan minusnya kita harus rujuk keluar kota kan. Jadinya karena adanya nanti alatnya di sini, senternya kita bisa buka di sini, ya lebih senang lah supaya pasien nggak perlu ngabisin duit lagi untuk transport, untuk hotel selama perawatan di sana kan sudah bisa dilakukan di sini. Sudah bisa dilakukan di Makassar nanti. Ya betul. Kalau boleh tahu, Dok, di mana sih di alamat dari Orbita nanti lasiknya? Saya bisa datang ke sana nih, Dok. Kalau lasik ini Desember ini insya Allah ya tetap di gedung kita yang di Jalan Petarani ya 186 yang seberang gedung DPRD samping jalanan yang menuju ke tol itu. Siap. Ya, jadi silahkan datang. Ya, betul. Jadi buat Tribuners nih yang mau lasik, yang
tentunya mendahului konsultasi dulu ya dok, ya, konsultasi dengan dokter-dokter spesialis mata yang ada di Orbita. Kemudian mungkin dok dari dari budget sendiri mungkin bisa dibocorkan kalau dari LASIK ini kisarannya berapa sih dok? Berapa ya? Belum ada. Oh belum ada ya. Belum Yang jelas ada, nantinya akan dimunculkan di program LASIK di Makassar ya pasti dok. kalau awal mudah-mudahan ada promo. Mudah-mudahan ada promo. Biasanya juga bisa dapat nih dok. Nah dok, kita kan udah bicara mengenai LASIK dan juga tadi beberapa jenis refraksi nih. Tapi mungkin dari dokter sendiri, apa sih yang bisa dianjurkan dokter sebagai konsultan nih kepada anak-anak yang mungkin sudah terlanjur mengalami refraksi nih dok? Selain tadi kacamata, pola hidup, apa sih yang bisa disampaikan lagi dok? Ya, saya rasa kalau untuk anak-anak kayaknya lebih bagus kita bicara sama orang tuanya ya, bahwa ini bukan penyakit ya, ini cuman variasi, memang karena bentuknya berbeda jadinya harus dibantu pakai kacamata. Kadang-kadang orang tua yang aduh kok pakai kacamata, jangan, enggak usah pakai kacamata gitu kan, nanti tambah parah ya. Ini yang harus diubah paradigmanya. Makanya kita screening untuk anak-anak itu lebih awal juga lebih kita tekankan supaya bisa terdeteksi lebih awal ya. Dan tidak usah berkecil hati. Sekarang model kacamata sudah banyak yang lucu-lucu ya. Jadi buat anak-anak pasti lebih senang lah pakai kacamata dibandingkan tidak pakai, pasti kabus, suka membicingkan mata, jadinya tidak akan membatasi aktivitasnya. Jadi saya rasa untuk kelainan refraksi ya, kalaupun memang kita tidak mau pakai kacamata ya mudah-mudahan segeralah ada LASIK. Dengan hadirnya Relax Smile ini dari Orbita Makassar. Dok, mungkin sedikit pertanyaan nih terkait penggunaan kacamata. Tadi kan dokter sudah sebutkan bahwa tidak perlu berkecil hati, frame mata ini kan sudah banyak yang keluar nih bentukannya. Nah, pertanyaannya dok, apakah dari segi struktur muka itu mempengaruhi juga dari bentuk kacamata? Betul. Jadi ya kalau struktur muka kan saya rasa pada umumnya kalau frame dewasa jangan dipakaikan ke anak lah misalnya ya. Jadinya frame itu kalau frame anak itu pasti lebih kecil. Saya rasa tergantung dari masing-masing ya. Biasanya anak-anak kalau mau pasang kacamata, carilah nak, jangan yang sakit di hidungnya atau sakit di telinga, pokoknya yang nyaman kamu pakai. Karena apa? Kalau dia tidak nyaman, dia akan sering buka. Betul kan? Jadi tidak masalah bagaimana bentukan frame-nya, mau yang besar, mau yang kecil, yang penting, kayak namanya alat bantu, yang penting dia bisa melihat dengan baik. Ya, saya rasa itu. Berarti ranah frame ini dikembalikan kepada konsumennya, betul, mau bentukan bulat atau terserah. Yang jelas ukurannya sesuai ya dok. Itu dia. Yang paling penting sih ukuran, bukan frame. Frame itu masalah selera masing-masing. Iya betul. Nah dok, tadi sempat di-spill nih, disebutkan bahwa masalah katarak nih. Nah, dari katarak ini sendiri sih bedanya dengan refraksi itu seperti apa, dok? Kalau refraksi kan tadi jatuh bayangannya yang tidak tepat karena masalah bentuk dari matanya. Kalau katarak lensanya, ya lensa kita yang mestinya itu jernih, dia jadi keruh gitu. Nah, ini mau dipakaikan kacamata pun tidak akan ada manfaatnya karena yang membuat hambatan penglihatannya karena di dalam yang lensanya itu yang keruh. Jadi kaburnya karena kataraknya yang tidak jernih lagi. Lensanya yang tidak jernih lagi. Berarti penyebab dari katarak ini karena adanya keruhan dari lensa mata. Selain itu dok, penyebab yang lainnya? Kalau penyebab, ya itu katarak itu kekeruhan di lensa. Penyebabnya ya paling banyak adalah faktor usia. Penambahan usia. Jadi alhamdulillah kalau panjang umur pasti katarak. Ya. Jadi setiap orang individu kalau bertambah umur pasti seperti rambut putih, lensa pun itu akan menjadi keruh gitu. Jadi itu adalah hal yang lumrah ya. Jadi bukan penyakit ya. Itu adalah karena faktor usia. Tapi ya selain itu bisa juga terjadi tanpa misalnya pada anak-anak ya, lahir mungkin di dalam kandungan terjadi infeksi pada saat dia dikandung, lahir-lahir lensanya keruh, itu juga bisa. Berarti pada saat perkembangan dari embriologi dari lensanya terganggu akibat infeksi oleh ibu. Jadi itu juga bisa, itu namanya katarak kongenital. Adapun katarak developmental atau katarak juvenile itu ya memang semuanya sih dari
kelainan pada saat embriologi. Nah, selain itu ada juga katarak komplikata atau katarak komplikasi dari penyakit lain. Misalnya dia ini infeksi matanya, ya, terjadi uveitis namanya kalau infeksi di dalam mata. Nah, uveitis menyebabkan metabolisme dari lensa di dalam kurang bagus sehingga jadi keruh, jadi cepat keruh. Jadi tidak mesti dia tua, tiba-tiba katarak. Trauma pun bisa bikin katarak. Ya, trauma kecelakaan trauma, jadi mungkin di matanya trauma kepala atau trauma yang langsung ke mata menyebabkan gerakan atau goyangan pada lensanya, ataukah mungkin trauma tembus malah tembus jadinya bikin tepat katarak. Kalau bentuk penanganannya sendiri, Dok, kan ini udah banyak disebutkan nih beberapa penyebab dari katarak, mulai dari mungkin pada saat hamil, juga penambahan usia. Nah, bentuk penanganan yang seperti kayak trauma tadi itu gimana sih, Dok? Kalau penanganan katarak pada dasarnya adalah dikeluarkan lensanya, ya. Jadi dioperasi kataraknya, dikeluarkan lensanya dan diganti dengan lensa yang lain. Tapi kalau yang trauma biasanya agak lebih kompleks ya. Kalau dia kena ada penetrasi benda asing atau bocor matanya kan kita lakukan penjahitan, nanti untuk lensa kataraknya nanti akan dikeluarkan di kemudian hari misalnya. Jadi pada prinsipnya katarak itu diobati dengan mengeluarkan lensanya, mengganti lensanya dan dimasukkan lensa IOL, maksudnya intraocular lens yang buatan. Berarti satu-satunya cara untuk penanganan katarak ini sendiri dengan operasi ya, Dok. Betul. Bagaimana dengan penggunaan tetes mata yang biasa kan disebutkan bahwa cukup pakai obat tetes mata atau juga obat-obatan herbal nih, Dok. Itu bagaimana? Yang banyak beredar di masyarakat ya. Sedih juga rasanya karena sampai saat ini untuk menjernihkan kembali lensa yang sudah keruh itu saya rasa nggak ada obatnya. Ya, adapun beberapa obat-obatan itu dibilangnya sih hanya untuk menjaga kejernihan, tetapi tidak untuk menghentikan kekeruhannya. Ya, jadi saya rasa untuk hal-hal yang katanya ada obat herbal lah, segala macam terapi-terapi alternatif seharusnya jangan dipercayalah, mitos itu. Mitos teman-teman. Jadi Dok, pertanyaan nih terkait JAC Orbita, apakah bisa dilakukan di operasi, maksudnya operasi menggunakan lensa khusus seperti multifokal? Betul. Apakah bisa dilakukan di Orbita Makassar nantinya? Nah, itu lensa yang kalau katarak ya kita keluarkan lensanya, nanti lensa itu artinya kan tidak ada lagi lensa di dalam, makanya kita ganti substitusi dengan lensa buatan ya. Nah, di Orbita ini juga kita menyediakan lensa-lensa premium, namanya ada yang multifokal ya, ada yang toric. Nah, kalau multifokal itu adalah lensa yang satu lensa itu banyak fokusnya. Jadi untuk penglihatan jauh dia bisa, untuk dekat juga dia bisa. Ya, jadi kan biasanya kalau sudah operasi katarak harus tetap dibantu dengan lensa kacamata untuk baca dekat. Tapi untuk multifokal biasanya tidak perlu. Kedua yang lensa toric itu adalah lensa untuk pasien-pasien yang mungkin ada silindernya, ya, jadi supaya pada saat setelah operasi dia nggak perlu lagi pakai kacamata silindernya. Tentunya nantinya dari program yang dihadirkan oleh Orbita ini sangat membantu masyarakat yang mau beroperasi mata menggunakan lensa yang terbaik ya, Dok. Iya, tentu saja kita menyediakan ya satu-satunya lah. Siap, semoga nanti berhasil nih, Dok. Tentunya banyak pengunjung juga untuk melakukan operasi di Orbita. Nah, Dok, sebelum kita menutup program pada hari ini, mungkin ada pesan-pesan di hari spesial nih, apalagi World Sight Day ini, apa yang bisa dokter sampaikan? Silakan. Kalau World Sight Day kan kita selalu mengingat bahwa mata itu penting, ya, penglihatan penting. Jadi untuk tema World Sight Day ini adalah Love Your Eyes. Jadi kenapa mesti kita mencintai ya? Artinya kita akan segera mencari bantuan atau bila menemukan masalah pada mata. Juga kita membantu pada masyarakat yang memiliki masalah pada penglihatan, ya. Jadi saya rasa informasi ini harus lebih meluas ke masyarakat supaya persepsi masyarakat terhadap pentingnya mata itu lebih terbuka, betul ya, lebih menyeluruh dan meluas.
Lebih open minded gitu ya, Dok. Ya. Nah, terima kasih, Dok, atas closing statementnya, dan juga kasih. buat Tribuners, saya sampaikan jangan lupa untuk tunggu layanan Relax Smile yang akan hadir pertama kali di Indonesia Timur nih. Yaitu di Klinik Mata JSC Orbita Makassar pada bulan Desember 2022, dan tentunya juga akan hadir RS Mata nih ya, Dok. Iya. Nantinya di tahun 2023, tahun depan ya, Dok. Ya, ditunggu nih kehadiran bangunan dari Rumah Sakit Mata Orbita. Tapi tentunya sebelum itu di bulan Desember ya, Dok, ada pembukaan lasik dulu ya. Oke, buat Tribuners jangan lupa untuk datang ke klinik mata JSC Orbita Makassar yang berada di Jalan Andi Petarani ya, Pak. Ya, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Saya ucapkan atas kehadirannya langsung di ruang studio ini, dan tentunya saya sangat bahagia bisa sharing-sharing dengan Dokter Yunita selaku konsultan mata nih. Ya, buat Tribuners jangan lupa untuk saksikan program-program dari Tribun Timur lainnya, dan tentunya saya Firna Jedetno mengucapkan terima kasih kepada Tribuners dan juga mewakili narasumber serta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.